Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirat al-fadil, para asatidz dan seluruh jamaah yang hadir, terutama seluruh pengurus MWCNU dari Suriah dan Tanfidiyah semuanya, juga ranting-ranting NU dari Suriah dan Tanfidiyah, juga jamaah yang lain yang Allah muliakan. Saya ini kebagian jadi ban serep tentang kiamat, tapi kitabnya nggak dikasihkan. Mana tahu, saya kan belum ngalamin hari kiamat ya. Tapi saya baca sedikit cerita tentang kiamat, yaitu surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Enggak ada artinya lagi nah. Wan-nazi'ati, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa orang kafir, gharqan, dengan dibetot paksa. Wan-nashitati nashta, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa orang mukmin dengan halus. Yang kita tahu selama ini, siapa yang suka nyabut nyawa? Siapa? Harus kenal kita, kalau enggak malaikat Israel. Ada berapa malaikat Israel? Satu ya, banyak ternyata di sini. Nazi'at itu jama' muannas salim. Itu malaikat yang khusus untuk mencabut nyawa orang kafir. Dibetot kayak orang nyabut singkong gitu. Asar. Berat. Kemudian diganti dengan wan-nashitati nashta. Bukan diganti, ada malaikat Israel anak buahnya yang bagian mencabut nyawa orang-orang mukmin. Mencabutnya dengan halus. Dalam satu kisah diceritakan bahwa orang mukmin kalau mau meninggal itu, dia diperlihatkan dalam bayangan dia itu melihat sesuatu yang sangat indah. Saya pernah menyaksikan kakek samping saya, waktu naza di tempat tidur itu, dia tiba-tiba kayak orang ngigo. Dia mendongak, lah kok ada bulan tangannya begini, mau ngambil bulan gitu. Nggak lama meninggal. Jadi kalau melihat sesuatu yang sangat mengagumkan kita, biasanya itu kita jadi kayak mati rasa gitu. Sebagai bukti, waktu para wanita melihat Nabi Isa waktu itu, Nabi Yusuf, waktu itu Siti Zulaikha diberitakan bahwa dia main serong dengan Nabi Yusuf. Mereka belum tahu siapa Nabi Yusuf itu. Maka dikumpulkanlah orang-orang elit dari pemerintahan itu, wanitanya dikumpulkan semua. Setelah itu masing-masing, kalau sekarang sih mungkin dikasih buah apel dan dikasih pisau. Setelah mereka siap mau mengupas, kemudian dipanggillah Nabi Yusuf untuk lewat di antara mereka. Dan mereka mengupas apel itu, nggak terasa yang dikupas tangannya. Sampai mahasadillahi mahadha basyara. Ya Allah, ini bukan manusia ini. Jadi waqatta'na aydiyahunna. Enggak terasa itu. Karena sangat indahnya. Bayangin kalau Ismail sekarang kayak Nabi Yusuf. Kita pingsan semua. Wasabihati sabha. Sabaha itu bisa juga artinya sibahah itu renang. Tapi di sini as-sabihah itu malaikat yang turun dari langit. Jadi malaikat turun dari langit itu kayak kita melihat akuarium yang isinya ikan-ikan laut itu.
Sebab kita ngelihat ke atas kan biru, kemudian malaikat terbang pakai baju-baju putih itu kayak berenang, makanya as-sabihat, as-sabihati sabha. Dari as-sibahah itu renang. Nah ini bukan, jadi dia turun dari langit terbang, tapi kelihatannya karena awannya biru, langitnya biru, jadi kayak di ikan di atas laut, makanya sabaha, sabihat. Fasabiqati sabqa, kemudian demi malaikat yang membawa nyawa orang kafir dengan cepat-cepat itu. As-sabiqat itu sabaqa, itu artinya lari cepat. Membawa nyawa orang mukmin lari cepat-cepat, katanya mau dibawa ke surga. Saya juga di tafsirannya, tafsir Jalalain itu begitu. Jadi membawa arwah orang-orang mukmin cepat-cepat ke dalam surga. Tapi saya masih ragu, ini namanya tafsir ya. Saya pakai tafsir Jalalain, jadi pokoknya cepat dibawa ke atas dah. Soalnya belum ada yang masuk surga orang itu sebelum dihisab. Tapi di dalam tafsir Jalalain jadi bersegera membawa roh-roh orang mukmin ke dalam surga. Saya pikir surga yang mana ya? Belum ada itu, belum ditempati. Fal mudabbirati amra, kemudian demi malaikat yang memanage segala urusan dunia. Manajer, mengatur, termasuk mengatur angin, termasuk mengatur hujan, mengatur segala macam, ada sendiri malaikatnya. Yauma tarjupur rajifah, di saat ditiupkan trompet pertama. Jadi malaikat Israfil itu niup trompet pertama, tatba'ur rajifah, diikuti trompet yang kedua. Trompet pertama itu seluruh alam musnah. Pada saat itu di dalam ayat lain, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Di hari kiamat itu, yaitu trompet pertama itu. Kemudian ditiup trompet kedua. Selingnya itu 40 tahun. 40 tahun itu. Di dalam kisah ada, dalam hadis itu, saya belum teliti hadisnya sahih enggak. Sebelumnya itu ada 40 hari 40 malam ada hujan air mani. Siapa yang ngelocok itu sana? Gue cuma nanya siapa yang lo. Iya, ada pokoknya. Jadi 40 hari 40 malam itu ada hujan air mani gitu. Ada tuh di dalam kitab itu. Enggak, beneran ada. Ente kurang jauh itu anunya. Qulubun yawma idzin wajifah. Biar ada amplopnya di lagu-lagu. Qulubun, hati-hati. Tanwinnya itu iwad an dhamir, asalnya qulubun nas. Tanwinnya tawin iwad, jadi qulubun. Hati-hati, hati siapa? Hati ya kita manusia. Yauma idzin, pada saat itu wajifatun, ketakutan, ngeri. Absaruha khasyi'ah, matanya menunduk, nggak berani karena ketakutan. Saya lihat itu, suka lihat di medsos tuh, ada anjing mau digetok, matanya begini gitu, ketakutan dia. Yakin ketakutan jadi nggak blingsatan matanya. Oh, dikasih durian. Nggak mau dikasih durian dia. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan pada masa kecil lagi gitu. Al-hafirah itu masa pertama ada. Jadi pamannya raja'a fulanun ila hafiratihi, itu jadi kembali pada asal dia pergi itu. Hafirah. Jadi apa kita akan jadi anak kecil lagi gitu. Jadi
Pernah itu di dalam surat Yasin, wahya romim itu. Bagaimana tuh? Sebelumnya ayatnya. Yang wahya romim, siapa yang hafal Quran? Suhal. Yang wahya romim sebelumnya ayatnya apa, Kang Suhal? Hah? Aduh. Iya. Aidza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una fi yaumin ma'lum fi miqati yaumin ma'lum. Akan dikumpulkan semuanya itu. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya ngapain itu? Jadi ngapain dikembaliin lagi, dihidupin lagi? Udah mati dihidupin lagi. Ngabis-ngabisin waktu aja, gitu dia bilang. Jadi karratun khasirah itu sia-sia, ngapain? Ya udah aja dari dulu, nggak usah dihancurin gitu. Fa innama hiya zazratu wahidah. Dijawab oleh Allah, mengembalikan orang-orang yang sudah hancur mati di dalam kuburan itu bukan susah, bukan hal yang rumit bagi Allah. Fa innama hiya zazratu wahidah, hanya dengan satu trompet kembali lagi. Jadi pas trompet yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil itu, seluruh yang ada di kuburan yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bangun sudah ada di atas bumi. Dalam sebuah tafsir itu, mereka itu enggak merasa itu bahwa mereka itu mati, enggak. Makanya di dalam surat Yasin, dalam yang ayat terakhir, hampir terakhir itu, waqalu man ba'atsana mim marqadina. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami atau dari waktu tidur kami. Marqad itu segotnya zaman atau makan. Jadi mereka itu merasa berada dalam mimpi. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Terus apa korelasinya dengan siksa kubur? Sebetulnya bahasa siksa kubur, pertanyaan kubur itu hanya untuk gampang dipahami dan dimengerti gitu aja. Karena orang mati itu dimasukkan ke dalam kubur. Ntar kalau yang matinya dimakan ikan nggak ada siksa kuburnya, begitu ya? Iya salah itu. Kalau yang kebakar nggak dikubur nggak dapat siksa kubur. Makanya ada agama yang kemudian dibakar jadi abu itu, biar sudah nggak ada siksa kubur. Salah itu. Jadi kubur itu pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu bukan dikubur itu. Kang, besok kalau ada yang meninggal pasang ya itu ya. Kita lihat itu. Kita mau ngerepek. Tahu nggak ngerepek tuh? Nguping. Pertanyaannya apa aja. Kita hafalin rame-rame supaya kita sukses. Sebab kalau sukses dari kuburan itu, sukses selanjutnya. Gitu. Kagak bakal ada. Live streaming. Live streaming nanti pertanyaan aku. Woi Suhal. Bukan. Aina kerupuk kukan kerupuknya. Enggak kan Suhal, mohon maaf ya. Kalau enggak ada yang jadi antagonis enggak seru. Udahan ya, udah malam ya. Orang gantiin doang. Lanjut, oke. Biasanya dia yang suka nyetop itu. Kalau dibantah ntar nggak dibeliin durian lagi. Saya repot gitu. Faidahum bisahirah. Di trompet yang kedua ditiup, bangun semua itu. Sebetulnya sudah dikasih contoh itu mereka itu sebelum kiamat. Bagaimana Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun lebih, kemudian dihidupkan lagi. Dan pernah Nabi Uzair datang ke sebuah tempat, mungkin karena tsunami atau apa, tempatnya gersang banget.
Kemudian dia bertanya kepada Allah, anna yuhyillahul arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan bumi yang sudah mati ini gersang? Fa amatahu mi'ata amin. Maka dimatikan selama 100 tahun. Setelah itu dibangunkan lagi. Tanah sudah subur 100 tahun. Sudah sering kena hujan, pohon-pohon juga sudah banyak gitu. Kemudian wanzur ila khimarika kaifa naksuha lahma. Jadi khimar dihidupkan tuh dilihat oleh malaikat Uzair. Dan kita percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Kenapa? Sebab ini berita dari Allah. Allah tidak mungkin bohong. Sebab orang bohong itu minimal ada dua motivasi itu. Pertama, mau mencari keuntungan. Dua, mau menghindar dari kerugian. Umpama mohon maaf ada politisi yang bohong biar dipilih dia, betul. Janji-janji, iya kan ya, biar dipilih. Atau ada maling nggak mau ngaku karena takut digebukin. Sekarang Allah mau mencari keuntungan apa dari manusia? Tidak sama sekali. Semuanya milik dia. Terus takut apa sama manusia? Enggak ada yang ditakuti oleh Allah. Jadi apapun berita yang Allah beritakan dari Al-Quran lewat wahyu kepada Rasulullah itu pasti benar. Percayalah. Yang nggak percaya silahkan buktikan besok. Mau buktikan sekarang boleh. Begini sering saya katakan bahwa yang mati itu, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut ay kullu dhi nafsin. Jadi yang punya nyawa semuanya akan merasakan mati. Yang punya nyawa itu apa? Badan. Sering saya tanyakan, barangkali ada yang lupa. Pak, kita pernah melihat nyawa kita, Pak? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak? Ya, Kang Amar, pernah. Saya sering, sumpah demi Allah. Wali. Wa Ali maksudnya. Setiap malam. Kalau mimpi, yang kita lihat siapa dalam mimpi kita itu? Mengenai diri kita siapa? Yaitu nyawa kita. Jadi nyawa itu ada dua di kita. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada ajalaha wa yursilul ukhra. Allah lah yang mematikan setiap yang punya nyawa di saat kematiannya. Dan di saat dia belum mati dalam tidurnya, maka Allah tahan nyawa yang kalau keluar kita jadi mati, dan Allah lepaskan nyawa yang kalau keluar jadi mimpi. Itu jadi mimpi, tapi anehnya alamnya beda kayaknya. Saya nggak bisa bayangin kalau saya mimpi ketemu Kang Is. Terus ada cewek cantik, kita berebutan berdua, berantem kita. Kang Is juga mimpinya begitu. Bangun tidur kita masih dendam, iya kan ya? Jadi Kang Isnya nggak mimpi begitu, gitu. Nggak. Ya coba aja, kita kalau mau tidur, apa bacaan kita kalau mau tidur? Allahumma janibna asyaiton wa janib. Hah? Benar nggak ya? Iya benar, doanya itu kan. Yang nggak pernah doa begitu berarti wah kacau. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik yang Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kita kembali. Apa korelasinya? Bayangin, mau tidur kok doanya mati hidup. Bukan bismika Allahumma anamu wa bismika astaiqizu gitu. Ya kan ya? Seharusnya begitu, dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku bangun. Kok dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati? Mau tidur kok doanya hidup mati? Apa korelasinya? Itu untuk ngasih contoh pada kita bahwa kalau kita sudah mati itu seperti itu. Lalu kaitannya dengan siksa kubur bagaimana? Pak,
Di dalam mimpi pernah tersiksa nggak? Pernah nggak Bapak mimpi dikejar anjing? Hah, pernah? Siapa yang pernah? Ngacung, saya kasih hadiah nanti. Mimpi dikejar anjing, kita lari sampai capek banget. Kalau kita sadar itu mimpi, ngapain lari, biarin. Digigit-gigit lah, tinggal bangun, betul? Udah mulai ntar malam sahur, belum pada sahur kan? Ntar malam kita mimpi nyari restoran yang enak banget. Kita makan sahur di sana, semau kita dah. Setelah itu kita juga bawalah ya untuk bini kita, kan nggak ikut mimpi dia, bini kita bawa pulang. Udah kabur aja, ada satpam ngejar, udah lari aja, ketangkap, bangun kita, selesai. Ya kan ya. Masalahnya di sana itu bangunnya nanti pada hari trompet kedua. Jadi kita mimpi dikejar anjing, nggak bangun-bangun, capek kita, tersiksa kita. Apalagi kalau ketemu malampir atau gerandong, repot banget. Wah, ini nyatanya apakah Al-Quran salah? Coba pikirkan, apa Al-Quran salah? Kita melihat dengan mata ada kuburannya Ashabu Badrin, orang-orang yang meninggal di perang Badar atau di perang-perang lain, ada kuburannya. Meninggal tuh mati nggak Pak? Mati. Ada kuburannya, dikubur nggak berarti? Dikubur kan? Tapi kata Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya, dikasih rizki. Apa salah Al-Quran ini? Nggak mungkin. Terus kalau orang kafir Pak yang nggak hidup, nggak hidup juga, tapi di neraka atau di mimpi yang itu jelek tadi sama. Kenapa? Karena nyawa kita itu tidak terbuat dari materi, air mani, tidak. Sono lagi Pak. Iya, enggak. Nyawa kita tuh lain, enggak terdiri dari. Dan kita tajam pandangan kita itu, tembus pandang, telinga kita juga sama. Ini Al-Quran yang bicara, al-ana kasyafna anka ghita'ak fabasarkal yawma hadid. Sekarang aku buka tutup matamu, maka pandanganmu menjadi tajam. Kamu punya bini belum? Belum. Jangan cari yang bahenol nerkom. Nggak usah cari yang cantik. Katanya janji saya hidup semati. Ente nggak lama terus mati. Bini ente baru 40 hari sudah merah. Ente ngeliatin. Sakit nggak ente? Digodain sama Kang Pak Ikin nih misalnya. Panas nggak itu? Panas. Kalau yang jelek kan ente tinggal mati, nggak laku dia, aman. Iya. Jadi bisa melihat Pak, bisa melihat beneran. Siapa yang mau coba? Bisa melihat itu. Ini Al-Quran itu. Kemudian Nabi di dalam sebuah hadis yang bahasa Indonesianya saya lupa teksnya. Kalau kamu tahu bagaimana keadaan orang mati itu, telinganya lebih tajam, pendengarannya, matanya juga lebih tajam. Jadi makanya kita sering kirim doa, kirim apa, udah mau disetop oleh dia. Dikirim doa sama orang tua kita, insya Allah itu, insya Allah. Nah, kalau gua mau wali, tahu baik. Ya udah, orangnya cuma ambil doang. Ya mohon maaf. Orang ini juga nggak ada artinya ini, jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.